Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Amerika kuno. Itu saya mengambil suku Aztec. Oke, saya dari kelas Filipes 2, langsung saja cekidot. Ya, suku Aztec. Suku Aztec adalah penduduk asli Amerika, khususnya bagian selatan. Jika dilihat dari bahasa Nahuatl yang merupakan bahasa asli kaum Aztec, Aztec memiliki arti seorang yang berasal dari Aztlan. Di lain sisi, kaum Aztec juga menyebut diri mereka sebagai Mexica atau Meksika, yang konon adalah asal nama Meksiko. Bangsa Aztec adalah bangsa yang menyembah para dewa, dan dewa paling mereka agungkan adalah dewa matahari atau dikenal dengan nama Huitzilopochtli. Dan peta lokasi suku Aztec itu, letak geografis kerajaan Aztec berdiri sekitar tahun 1298 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1450 Masehi. Kerajaan Aztec mengalami kehancuran setelah datangnya bangsa Spanyol dengan raja terakhirnya Montezuma II. Pusat kerajaan Aztec berada di daerah semenanjung Yucatan. Benua Amerika terdiri dari 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Amerika Utara adalah beriklim kutub dan sedang. Kemudian Amerika Selatan beriklim sedang, sedangkan Amerika Selatan Tengah, Kepulauan Laut Karibia, dan Meksiko beriklim tropis. Penduduk asli benua Amerika adalah bangsa Indian dengan peradabannya Aztec, Maya, dan Inca. Aztec terletak di lembah-lembah dan dataran tinggi Meksiko. Nah, di mana sih tempat keberadaan suku Aztec persisnya? Berdasarkan sebuah legenda, di mana pada sebuah pulau di Danau Texcoco, bangsa Aztec memperoleh semacam wangsit karena telah melihat seekor elang dengan seekor ular di mulutnya yang sedang bertengger pada sebatang kaktus. Karena menganggap hal tersebut sebagai pertanda goib, para pendeta mengikrarkan bahwa pulau tersebut telah dipilih untuk bangsa Aztec oleh dewa-dewa mereka. Disitulah mereka membangun kota Tenochtitlan. Mereka memperluas kota tersebut dengan membuat rakit-rakit yang terbuat dari anyaman ranting dan rotan, kemudian uruk tanah dan tanaman. Di daerah danau ini mereka mengembangkan pertanian. Kota Tenochtitlan yang didirikan oleh bangsa Aztec kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan ritual. Bangunan pemujaan berbentuk piramid banyak didirikan di kota tersebut. Stratifikasi sosial bangsa Aztec adalah pada awal imigrasi ke Meksiko tidak terdapat perpisahan atau stratifikasi sosial karena semua golongan adalah miskin. Tidak diketahui dengan pasti latar belakang timbulnya stratifikasi sosial ini. Menurut legenda Aztec, masyarakat dibagi ke dalam beberapa golongan. Golongan pertama adalah keluarga raja dengan puncak pimpinan adalah kaisar, dibantu oleh golongan bangsawan atau pejabat kekaisaran yang bertindak seperti golongan feodal Eropa pada zaman pertengahan. Para pangeran atau bangsawan disebut Tecuhtli. Di bawah golongan bangsawan adalah golongan para tentara atau prajurit. Golongan ini mendapatkan kedudukan istimewa dalam negara karena mereka yang mampu menangkap tawanan untuk dijadikan budak atau korban untuk dewa. Bila mereka gagal melakukan tugas mereka, akan dijadikan buruh atau bahkan dijadikan korban untuk dewa. Kelas di bawah prajurit adalah warga biasa yang disebut Mecuatli atau pekerja. Golongan ini berfungsi sebagai petani, tentara rendahan, serta buruh untuk membangun kuil, jalan jembatan, dan lain-lain. Di bawah mereka adalah golongan pekerja yang tidak memiliki tanah atau disebut Tatmail. Golongan ini memiliki hak kewarganegaraan dan lebih tinggi dari budak. Golongan paling bawah adalah budak atau disebut Tiatocotin. Golongan ini juga memiliki hak tertentu. Yang berbeda dengan golongan budak di Eropa adalah mereka diperbolehkan menyembah dewa dan memiliki tanah atas kemampuan sendiri. Semua golongan masyarakat menyembah dewa yang sama, yaitu dewa matahari tersebut dan dewa-dewa lainnya, tetapi dengan kuil yang berbeda-beda. Upacara pengorbanan dipimpin oleh pendeta yang sering juga berfungsi sebagai dukun yang meramalkan nasib seseorang pada masa yang akan datang. Pergantian raja tidak dilakukan menurut hierarki atau keturunan, melainkan berdasarkan pemilihan. Walau anak tertua menjadi prioritas untuk dipilih, Aztec
aspek keterampilan dan kecakapan merupakan dasar dari pemilihan raja tersebut. Dan masa kejayaan bangsa Aztec. Masa kejayaan suku Aztec diperkirakan pada sekitar 1502 sampai 1520 Masehi saat dipimpin oleh kaisarnya yang bernama Montezuma II. Montezuma II adalah kaisar Aztec yang paling terkenal. Ia juga dianggap oleh sejarawan memiliki lambang-lambang kebesaran jika dibandingkan dengan raja-raja Eropa pada periode yang sama. Raja Montezuma II pernah mengorbankan sejumlah 5.100 korban dalam upacara peringatan kenaikan tahtanya. Wah, gila. Bangsa Aztec adalah bangsa yang gemar perang. Bagi mereka, perang merupakan bagian dari budaya sehari-hari serta bagian dari sistem kepercayaan. Selain itu, dengan berperang, mereka dapat mengumpulkan para korban yang akan dipersembahkan untuk pengorbanan kepada dewa mereka. Pada puncak kejayaan kekuasaan Aztec, Tenochtitlan merupakan pusat upacara berdarah yang semakin menjadi-jadi. Berbagai jamuan sakramental dan ritus-ritus lainnya menciptakan suatu kehidupan yang dibayang-bayangi oleh lambang kematian. Bagi bangsa Aztec, darah manusia merupakan bagian upacara untuk mencegah kehancuran dunia yang menurut mereka ditandai oleh lenyapnya matahari. Upacara kurban bagi bangsa Aztec bukanlah hal yang mengerikan. Begitu pula bagi calon korban. Menurut kepercayaan mereka, kematian di tangan para pendeta merupakan suatu kehormatan. Korban itu dipersembahkan kepada dewa-dewa dengan cara membelah dada dan mengambil hatinya agar tidak marah dan lapar dan meletakkan bencana alam. Kepercayaan ini mempengaruhi pandangan orang Aztec. Sejak masa kanak-kanak, para anak-anak telah dilatih untuk siap jadikan kurban ritual. Bila mereka tertawan dalam peperangan, mati sebagai kurban upacara bagi mereka berarti ikut menyumbangkan hati dan darah untuk dipersembahkan kepada dewa matahari, dan demikian ikut memperkuat matahari dalam peperangan sehari-hari melawan gelap, yaitu malam, sehingga mereka menjadi bagian penting dari matahari. Kemudian ada kebudayaan suku Aztec. Aztec merupakan satu dari beberapa kebudayaan yang disebut secara umum sebagai Nahuan. Mengikuti bahasa mereka, ketika kaum Aztec sampai ke lembah Anahuac, mereka dianggap oleh Nahuas lain sebagai yang paling tidak berperadaban. Jadi mereka memutuskan belajar dan mengambil dari kaum-kaum lain. Mereka banyak belajar dari Toltec tua yang sering dikelirukan dengan kebudayaan Teotihuacan yang lebih tua. Pada abad ke-13, ketika orang-orang Aztec datang masuk ke Meksiko bagian tengah, kota Teotihuacan yang dulunya padat ini kira-kira puncak kejayaan sekitar 400 Masehi telah sepi ditinggalkan para pembangun yang misterius. Bahkan orang-orang suku Aztec yang ganas pun sangat terpukau saat pertama kali melihat bangunan piramida kematian ini. Pusat upacara yang megah di mana puluhan ribu masyarakatnya berkumpul di tengah-tengah monumen batu keramat terbenam di bawah rimbunnya pepohonan. Orang-orang Aztec menamai situs purbakala ini dan mengidentifikasikan monumen-monumen paling agung dan megah sesuai dengan kepercayaan sendiri, yaitu piramida matahari dan piramida bulan, karena berasumsi bahwa beberapa bangunan ini adalah makam yang menyebut dengan reo utamanya Street of Death. Kerajaan Aztec berdiri sekitar tahun 1298 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1450 Masehi. Kerajaan Aztec mengalami kehancuran setelah datangnya bangsa Spanyol dengan raja terakhir yaitu Montezuma II. Pusat kerajaan Aztec berada di daerah semenanjung Yucatan. Oke, sekulernya itu ada kuil berbentuk piramida yang tengahnya berlubang untuk memasukkan kurban, emas, dan perak. Konsep kepercayaan penyembah dewa patung di kota Veracruz berat 30 ton sebagai perwujudan dewa, dan suku Aztec setiap 50 tahun sekali mengadakan upacara besar-besaran yang dipusatkan di Hall of the Star, ibu kota kerajaan Aztec. Ya, kemudian ada fakta tentang ritual suku Aztec yang begitu kejamnya. Saat melakukan ritual, pendeta Aztec mengecat hitam tubuh mereka sebagai mengenal bahwa mereka adalah seorang pendeta. Setiap kali orang Aztec menemukan sebuah kota, mereka menemukan semua dewa dari kota tersebut dari keagamaan mereka. Terus sebuah agama Aztec selalu mendapat tambahan dewa baru. Suku Aztec menguburkan anggota keluarga mereka di dalam rumah. Terus ritual aneh Aztec termasuk mendatangi orang-orang khusus yang terpilih meniru dewa tertentu untuk kemudian dibunuh sebagai korban bagi dewa tersebut.
Keyakinan ini diperdalam dengan kepercayaan bahwa tiga dewa utama suku Aztec, yaitu dewa Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, dan Tezcatlipoca, mengorbankan diri dan menaruhkan jantung mereka pada matahari. Suku Aztec percaya bahwa jika mereka tidak melakukan pengorbanan, matahari tidak akan terbit keesokan harinya. Oke, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.